Selamat datang di bimbingan belajar Klinik Jenius, bimbingan para siswa-siswi yang ambis dalam belajar dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi ya. Buat kalian yang ingin mengetahui informasi mengenai Klinik Jenius, bimbingan Klinik Jenius, kalian bisa mengunjungi atau melihat akun sosial media Klinik Jenius di Instagram dan TikTok seperti yang ada di layar monitor kalian, atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi mengenai informasi bimbingan belajar, kalian bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar monitor kalian. Oke. Yang jelas bimbingan belajar Klinik Jenius adalah bimbingan belajar yang terbaik di Kota Bandung. Setiap tahunnya rata-rata 80% siswa-siswi diterima di PTN-PTN favorit. Oke, tak perlu lagi berpanjang-panjang berpromosi. Saya langsung bahas saja, masuk pada masalah yang mau kita bahas hari di video ini, yaitu masih tentang bab turunan aljabar. Namun pada video kali ini, saya akan membahas tentang kecekungan dan titik belok. Masih bersama dengan saya, Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di bimbingan belajar Klinik Jenius. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan kecekungan dan titik belok? Mari kita mulai dari sekarang. Jadi kira-kira begini, kalau yang dimaksud dengan fungsi cekung atas, jadi kecekungan itu ada dua ya. Kecekungan grafik atau misalnya Y, ya fungsi kuadrat, fungsi fx maksud saya, itu kalau bicara tentang kecekungan, itu ada dua jenis kecekungannya. Ya, kecekungan itu ada dua, yaitu cekung atas, dan kemudian yang kedua adalah cekung bawah. Ini dia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan grafik atau fungsi yang memiliki cekung atas? Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau namanya kecekungan, dia arah kecekungannya itu cenderung ke atas, menghadap atas, gitu ya. Demikian juga dengan sebaliknya, kalau dia cekung bawah, cenderung dia ke arah bawah, arah cekungnya. Nah, cekung atas, ya, syarat untuk sebuah fungsi memiliki kecekungan atas, itu turunan keduanya, ya, turunan keduanya dia lebih besar daripada 0. Sebaliknya untuk cekung bawah, dia turunan keduanya lebih kecil daripada 0. Nah, itu tentang kecekungan. Nah, kira-kira seperti apa yang mau soal-soalnya ya, kita perhatikan saja langsung. Yang pertama, misalnya begini ya. Ada fungsi Y sama dengan fx. Y sama dengan fx, yaitu x pangkat 4 dikurang dengan 8x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 8x kuadrat, kemudian ditambah dengan 24. Yang diminta adalah tentukan interval x, ya. Tentukan interval dari x untuk kurva, ya, cekung atas, dan cekung bawah. Kecekungannya ke atas dan kecekungannya ke bawah. Nah, seperti yang sudah tertera di hadapan, yang terlihat di hadapan kalian, bahwa dia kalau cekung atas maupun cekung bawah, yang kita perlu cari adalah turunan keduanya. Berarti kita menurunkan fungsi fx itu sebanyak 2 kali. Ya. Kalau fx-nya adalah x pangkat 4 min 8x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat plus 24, maka turunan pertamanya tentu adalah 4x pangkat 3 dikurang dengan 24x kuadrat ditambah dengan 16x. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk turunan keduanya, nah sekarang kita lihat turunan keduanya adalah ya 12x pangkat 2, ya 12x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 48x, lalu ditambah dengan oh maaf, ini soalnya 8 ya, 18. Oke, 18. Saya salah tulis. Nah, jadi saya ralat sedikit ya. Ini ditambah dengan 18x kuadrat berarti
Yang ini adalah 36x. Ya, 36x. Nambah 36x, berarti ini ditambah dengan 36. Oke, nah ini turunan keduanya. Jadi kalau kita mau mencari cekung atas, cekung bawah, maka kita tinggal lihat kalau cekung atas, ya, untuk dia kecekungan ke atas, berarti turunan keduanya lebih besar daripada 0, ya. Sedangkan kalau dia cekung bawah seperti yang tadi sudah saya tuliskan, di sini adalah turunan keduanya lebih kecil daripada 0. Jadi, F double aksen X, ini tadi 12X kuadrat dikurang dengan 48X ditambah dengan 36. Saya keluarkan 12, berarti ini 12 kali X kuadrat min 4X ditambah dengan 3. Jadi kalau difaktorkan maka dapat X min 3, kemudian X min 1. Dari sini kita dapat X-nya 3 dan ini X-nya 1. Kemudian kita gambarkan garis bilangan dari turunan kedua. Ya, di sini 1, ya, kemudian ini 4. Nah, cekung atas itu turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti positif. Sedangkan cekung bawah turunan keduanya kurang daripada 0, berarti negatif. Nah, sekarang kita cari area positif negatif pada garis bilangan ini. Misal kita uji titik X sama dengan 5, 5 kurang 3 positif, 5 kurang 1 positif, dikali 12 juga positif. Maka paling kanan ini positif, ini negatif, ini positif. Berarti yang ini adalah cekung atas, ya, untuk X lebih kecil, lebih besar dari 4. Sedangkan untuk X di antara 1 dan 4 itu cekung bawah, dan lebih kecil daripada 1 berarti cekung atas. Sehingga kita dapatkan bahwa fungsi ini, ya, cekung ke atas untuk X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih daripada 4. Sedangkan fungsi ini, ya, cekung bawah, ya, kecekungannya ke bawah ketika si X-nya berada di antara 1 dan 4. Nah, kira-kira seperti ini untuk soal nomor 1. Kita akan lanjutkan pada soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Ya, soal yang kedua, Y sama dengan Fx. Ini ada persamaannya adalah X pangkat 3 ditambah dengan 6X kuadrat. Oke, ditambah dengan 12X, kemudian dikurangi dengan 11. Ya, yang diminta tentukan interval X untuk kurva itu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, tetap prinsipnya adalah cari turunan keduanya atau turunan pertama dari turunan pertama fx. Jadi fx-nya kita turunkan 2 kali gitu ceritanya ya. Jadi turunan pertamanya tentu adalah 3x kuadrat ditambah dengan 12x kemudian ditambah dengan 12. Lalu untuk turunan keduanya kita dapatkan adalah 6x ditambah dengan 12. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita mau cari, ya. Untuk dia, berarti kalau kita, ya ini saya hapus dulu. Nah, berarti dari sini kita dapat X-nya min 2. Ya, min 2. Jadi kalau kita buat dalam garis bilangan, ya ini min 2. Oke. Nah, kita uji misalnya 0 berada di sebelah kanan dari min 2. Kalau 0, 6 kali 0 ditambah 12 itu positif. Ya. Kemudian kalau misalnya kita coba min 1, ya, min 1, berarti oh bukan min 1, min 3 ya, min 3 misalnya. Min 3, 6 kali min 3, min 18 tambah 12, min 6. Berarti ini negatif. Sehingga kita dapat bahwa kalau dia lebih besar dari min 2, karena ini positif, ini kan garis bilangan daripada sidap F turunan kedua, ternyata dia cekung atas untuk X lebih besar dari min 2, cekung bawah untuk X-nya kurang dari min 2. Jadi, sangat mudah sekali, berarti dia, kurva ini, akan cekung ke atas untuk X-nya lebih daripada min 2, sedangkan dia akan cekung ke bawah, ya, cekung bawah
untuk X-nya kurang daripada min 2. Nah, kira-kira seperti ini yang dimaksud dengan kecekungan daripada grafik. Untuk mencari daerah atau interval X pada saat kurva tersebut memiliki kecekungan ke atas maupun kecekungan ke bawah. Sorry, ini ada yang salah. Nah, ini cekung atas ya. Ini cekung atas. Nah, itu dia. Oke, nah sekarang kita masuk pada masalah hal yang kedua, yaitu titik belok. Nah, apa yang dimaksud dengan titik belok? Ya, kalau digambarkan secara sederhana, ya, sebuah kurva memiliki titik belok, misalnya seperti ini dia. Nah, kurva ini awalnya misalnya tadinya cekung ke bawah, oke? Nah, tiba-tiba dia berbelok, kemudian dia menjadi cekung ke atas. Nah, gini, ya. Nah, pada saat di sini kurva ini dia cekungnya ke bawah, ya, cekung ke bawah. Kemudian pada saat di sini, ya, ini dia posisi grafiknya atau kurvanya dia cekung ke atas. Nah, titik ini, titik perubahan, titik di mana terjadi perubahan dari cekung bawah menjadi ke cekung ke atas, inilah yang disebut dengan titik belok. Ini, ya. Itu artinya bahwa titik belok itu adalah situasi di mana terjadi perubahan kecekungan grafik. Jadi bisa saja juga begini misalnya, ya. Tadinya dia cekungnya ke atas. Nah, gini, cekung ke atas, tapi tiba-tiba dia berbelok, kemudian menjadi bentar. Ini tadinya dia di cekungnya ke atas, ya, cekungnya ke atas. Nah, kemudian dia tiba-tiba cekungnya jadi ke bawah. Berbelok, kemudian dia cekungnya ke bawah. Nah, gini, ya. Nah, ini dinamakan dengan situasi kurva itu cekung ke atas, sedangkan pada saat di sini dia cekung ke bawah. Ya, dia memiliki kecekungan ke bawah. Nah, titik perubahan antara cekung atas dengan cekung bawah inilah yang dinamakan sebagai titik belok. Jadi kalau digambarkan dalam garis bilangan kira-kira seperti ini. Misalkan ya, ini X sama dengan A. Nah, ketika misalnya di sini dia cekung atas, X lebih besar dari A, kemudian X kurang dari kurang dari A, dia cekung ke bawah, maka ini adalah titik belok. X sama dengan A itu adalah titik belok. Demikian juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan ini X sama dengan A, ya, kemudian X kecil dari A itu dia cekung ke atas, sedangkan X besar dari A itu dia cekung ke bawah, maka titik X sama dengan A ini adalah titik belok. Nah, begini. Nah, ini salah satu gambaran mengenai titik belok. Ya, situasi bahwa titik belok itu adalah sebuah grafik atau kurva mengalami perubahan kecekungan dari cekung atas menjadi cekung bawah atau sebaliknya cekung atas menjadi cekung bawah. Nah, syaratnya ada juga syaratnya bahwa kalau dia cekung bawah ini, ya, F double aksen X-nya kecil 0, cekung atas ini F double aksen X-nya lebih besar daripada 0. Berarti untuk X sama dengan A ini, dia F double aksen X-nya ini, F double aksen X-nya sama dengan 0. Sama juga dengan yang di bawah ini. Ketika dia cekung atas, kondisi turunan pertamanya lebih besar dari 0. Ketika dia cekung bawah, kondisi turunan keduanya lebih kecil daripada 0, maka yang ini adalah turunan keduanya sama dengan 0. Sehingga sebuah titik belok, sebuah kurva memiliki titik belok untuk turunan keduanya sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti ini yang dimaksud dengan titik belok. Oke, langsung aja kita lihat dalam contoh soal. Contohnya kira-kira begini. Ya, ini soal yang ketiga. Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 12x kuadrat ditambah dengan 48x kemudian dikurang dengan 60. Ini dia ya. Nah, yang diminta adalah tentukan koordinat ya, tentukan koordinat titik belok. Nih, ya. Nah,
Jadi turunan kedua yang kita cari, dia sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat turunan pertamanya berarti 3x kuadrat ditambah dengan 24x ditambah dengan 48. Maka turunan keduanya adalah 6x ditambah dengan 24. Jadi, untuk titik belok, dia turunan keduanya sama dengan 0. Jadi, 6x tambah 24 sama dengan 0, berarti 6x-nya sama dengan min 24, x-nya sama dengan min 4. Oke. Nah, kalau kita analisis dari grafik, ya, dari garis bilangan maksud saya, misalnya ini x sama dengan min 4, ya, x sama dengan min 4. Nah, kalau kita cek untuk misalkan di sebelah kanan min 4, katakanlah misalnya 0. Nah, kalau kita masukkan ke turunan kedua, ya di sini, ya 6 kali 0 ditambah dengan 24, itu hasilnya lebih besar dari 0. Jadi turunan kedua di sini, turunan keduanya lebih besar daripada 0. Berarti di sini adalah situasi dia cekung atas. Nah, kalau misalnya kita coba misalnya, ya di sini kita misalkan x-nya sama dengan min 5, gitu ya. Nah, berarti kalau kita masukkan 6 kali min 5 ditambah dengan 24, min 30 tambah 24 itu tentunya lebih kecil dari 0, berarti turunan keduanya lebih kecil daripada 0. Maka di sini cekung bawah. Jadi kalau dianalisis dalam garis bilangan, ya, maka disinilah dia disebut dengan titik belok. Nah, kalau x-nya sama dengan min 4, berarti y-nya berapa? Berarti tinggal kita masukkan ke fungsi awalnya. Jadi y sama dengan, ya, min 4 pangkat 3 ditambah dengan 12 kali min 4 kuadrat ditambah dengan 48 dikali dengan min 4 kemudian dikurangi dengan 60. Nah, kalau dihitung semuanya ini, ya, min 4, ya, min 4 pangkat 3 itu min 64. Kemudian berikutnya adalah min 4 kuadrat, ya, min 4 kuadrat 16. Min 4 kuadrat 16, kemudian dikalikan dengan 12, berarti kita dapat 192. Kemudian 48 dikali dengan min 4, berarti ini dikurang dengan 192, kemudian dikurangi dengan 60. Jadi kita hitung, ya, min 64 ditambah dengan 192, itu 128, kemudian dikurangi dengan 192 min 64, kemudian dikurangi dengan 60. Ya, dikurangi dengan 60. Berarti min 124. Oke, kita cek dulu ya. X-nya sama dengan min 4. Min 4 pangkat 3 ditambah dengan 12 kali min 4 kuadrat ditambah 48 kali min 4, ya, kemudian dikurangi dengan 60. Min 4 pangkat 3 itu 64 min 64, ya benar. Kemudian min 4 kuadrat 16 dikali dengan 12 itu 192. Kemudian 48 dikali dengan min 4, 192 juga, min 60. Jadi kita hitung kembali ya, min 64 ditambah dengan 192 dikurang 192 itu habis, kemudian dikurangi dengan 60. Maka kita dapat sama dengan min 124. Artinya kita dapat bahwa koordinat titik belok adalah min 4, min 124. Nah, ini dia. Untuk soal yang ketiga, kita akan lanjut untuk soal yang keempat, ya. Ya, kita lanjut untuk soal yang keempat. Ya, soal yang keempat, fungsinya y sama dengan fx, x pangkat 4, kemudian dikurangi dengan 10, ya, 10 x pangkat 3, kemudian ditambah dengan 36x kuadrat, 36x kuadrat, kemudian ditambah dengan 2x, ya, ditambah dengan, sebentar, saya ada salah ini.
ditambah dengan 24, dikurang dengan 24X. Oke. Nah, ini saya salah menuliskan soalnya. Dikurang dengan 24X, kemudian ditambah dengan 8. Ya, X pangkat 4 dikurang dengan 10X pangkat 3, ditambah dengan 36X kuadrat, dikurang 24X, kemudian ditambah dengan 8. Yang diminta adalah tentukan titik beloknya, koordinat titik belok. Oke. Nah, kita cari turunan pertamanya dulu. Langkah pertamanya berarti 4X pangkat 3 dikurangi dengan 30X kuadrat, kemudian ditambah dengan 72X dikurang dengan 24. Lalu kita ambil turunan keduanya, berarti turunan keduanya ini 12X kuadrat min ya 60X, kemudian ditambah dengan 72. Saya keluarkan 12, berarti ini X kuadrat min 5X kemudian ditambah dengan 6. Kemudian kita faktorkan berarti kita akan dapat X min 6, X min 3, ya sorry. X min 3 kali dengan X min 2. Nah, dari sini kita dapat X-nya 3, kemudian X-nya 2. Ya. Nah, kalau kita analisis dari garis bilangan, ya, berarti ini di sini 2, di sini 3. Oke. Nah, ini adalah garis bilangan turunan kedua. Ya, garis bilangan dari turunan kedua fx. Nah, kalau kita lihat area positifnya, kita misalkan ambil x-nya 4, 4 kurang 3 positif, 4 kurang 2 positif, dikali 12 positif, berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi kalau turunan keduanya positif, itu kan tadi adalah cekung atas. Kalau turunan keduanya negatif atau kecil 0, berarti cekung bawah, ini cekung atas. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa terjadi perubahan. Ketika X-nya kurang dari 2, dia cekung atas, kemudian X-nya lebih dari 2, dia cekung bawah. Berarti ini adalah titik belok. Oke, ini koordinat titik belok. Demikian juga sebaliknya, ketika dia X-nya kurang dari 3, grafiknya cekung bawah. Tapi ketika lebih besar dari 3, grafiknya cekung atas. Maka yang ini juga titik belok. Jadi ini dua-duanya adalah titik belok. Nah, sekarang kita cari berapa Y-nya. Kalau X-nya 2, kemudian X-nya 3, maka Y-nya masing-masing berapa. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti kita masukkan ke fungsi awalnya. Berarti F2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi dengan 10 kali 2 pangkat 3 ditambah dengan 6 kali 2 pangkat 2 dikurang dengan 24 kali 2 kemudian ditambah dengan 8. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 3 8 dikali min 10 berarti min 80 ditambah 2 kuadrat 4 dikali 6 berarti 24. Min 24 dikali dengan 2 berarti min 48 kemudian ditambah dengan 8. Nah, sekarang kita hitung 16 dikurangi dengan 80 itu sama dengan min 64 kemudian ditambah dengan 24 sehingga menjadi min 40 kemudian dikurangi dengan 48 berarti jadi min 88 lalu terakhir ditambah 8 berarti min 80. Jadi dari sini untuk X sama dengan 2 koordinat titik beloknya adalah 2, min 80. Nah, sekarang kita cari untuk X sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi dengan 10 kali 3 pangkat 3 ditambah 6 kali 36 kali maksud saya ya, sorry. Ditambah dengan 36 kali dengan 3 pangkat 2 dikurangi dengan 24 kali 3 kemudian ditambah 8. Oke. 3 pangkat 4 itu 81 kemudian 3 pangkat 3 27 kali min 10 berarti min 270 kemudian ditambah dengan 3 pangkat 2 9 dikali dengan 36 itu 324 kemudian min 24 dikali dengan
3 dikali dengan 3 itu berarti min 72, kemudian ditambah dengan 8. Sekarang kita hitung ya. Berarti 81 dikurangi dengan 270 itu min 189, kemudian ditambah dengan 324, berarti ditambah dengan 324 itu jadinya 135 ya, 135 kemudian dikurangi dengan 72 maka dapat 63, 63 ditambah 8 berarti 71. Jadi dari sini kita dapat koordinat titik beloknya adalah 3,71. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal nomor 4. Koordinat titik beloknya 2,-80 dengan 3,71 ya. Coba saya lihat dulu, mana tahu ada yang salah hitung. Untuk X sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 10 kali 2 pangkat 3, kemudian ditambah 36. Oh maaf, ini salah saya ya. 36 ini. Oke, kita hitung ulang ya. Nah, saya salah menuliskan. Nah, oke. Berarti ya kita hitung ulang ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan berhitung. Berarti ini 16 dikurangi dengan 2 pangkat 3, 8 kali min 10 berarti min 80. Kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan 36 itu 144. Kemudian ditambah ya. Min 24 berarti ini min 48 ditambah dengan 8. Sehingga kalau kita hitung 16 kurang 80 min 64. Lalu ditambah dengan 144 sama dengan 80. Kemudian dikurangi dengan 48, 32 ditambah 8, 40. Jadi koordinat titik beloknya saya ralat ya jadi 2,40. Jadi koordinat titik belok dari fungsi Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 10 X pangkat 3 tambah 36 X kuadrat dikurang 24 X tambah 8 adalah 2,40 dan 3,71. Nah, kira-kira demikian untuk video pembahasan tentang fungsi kecekungan fungsi dan titik belok. Nah, untuk sebagai latihan, ya, untuk kecekungan, jadi tentukan cekung atas, cekung bawah maksudnya di sini ya, kecekungan. Soalnya yang pertama adalah Y sama dengan Fx adalah 4X pangkat 3 dikurangi dengan 9X kuadrat dikurang dengan 12X, lalu tambah 4. Lalu yang kedua, Y sama dengan Fx itu 4X, X pangkat 4 maksud saya, X pangkat 4 tambah 4X kuadrat 4X pangkat 3 ya, sorry. Ini saya salah. Saya ulangi ya. X pangkat 4. Oke, kemudian ditambah dengan 4X pangkat 3, lalu dikurang 20X kuadrat, lalu ditambah dengan 2. Kemudian berikutnya tentukan koordinat titik belok dari fungsi Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3, kemudian dikurang 24X kuadrat, lalu ditambah X ditambah 2. Kemudian yang terakhir Y sama dengan X pangkat 3 min 9X kuadrat, kemudian min 48X ditambah dengan 52. Nah, saya sangat berharap sekali kalian bersedia untuk mengerjakan soal latihan ini. Ya, mumpung kalian sudah memberikan waktu, menyediakan waktu untuk membahas tentang kecekungan dan titik belok. Ya, kalian aja dilatih lagi dengan soal-soal yang saya berikan ini. Bisa diperhatikan kembali dari pembahasan untuk contoh bagaimana cara mengerjakannya. Bisa dilihat dari pembahasan yang sudah kita lakukan tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius bersama dengan saya Pak Samuel. Tetap semangat, tekun belajar dan teruslah berdoa. Merdeka!